Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Gubuk Belajar Sumba. Pada kali ini kita akan belajar matematika, di mana pembahasan soal pada 8.4. Ayo kita berlatih untuk materi bangun ruang sisi datar dalam buku matematika terbitan Kemendikbud revisi tahun 2017. Oke, di sini kita langsung saja untuk nomor yang pertama. Sebelum kita membahas soal, saya ingatkan buat adik-adik yang belum tekan tombol subscribe, like, serta tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Jangan lupa untuk ditekan terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan terhadap channel saya. Oke, kita langsung saja untuk lanjut ke nomor 1. Semua balok kecil memiliki ukuran yang sama. Tumpukan balok yang manakah yang memiliki volume yang berbeda dari yang lain? A, B, C, D itu sudah ditampilkan, ada gambar-gambar balok di sini, dimana di sini ada persegi. Kita lihat volumenya. Volumenya di sini panjang 2, lebar 2, tinggi 2. Berarti volumenya sama dengan 2 kali 2 kali 2. Ternyata di sini 2 kali 2 kali 2 volumenya itu 8 satuan volume. Nah, sekarang bagian B kita lihat panjangnya itu ada 3, lebarnya itu ada 4, tingginya itu hanya 1. Berarti 3 kali 4 kali 1 berarti 12 satuan volume. Oke, kita coba yang C. Di sini ada panjangnya itu 6. Ingat rumus balok itu kan rumus volume balok. Balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, ya. Jadi ini maksudnya panjang kali lebar kali tinggi, dimana volume untuk yang C panjangnya itu ada 6, lebarnya itu cuma 1, dan tingginya itu ada 2. Jadi di sini volumenya itu 6 kali 1 kali 2 itu 12 satuan volume. Oke, berarti B dengan C ini sama, memiliki volume yang sama. Sekarang kita coba yang D. Yang D itu ada volumenya, panjangnya itu ada 3, lebarnya itu ada 2, terus tingginya juga ada 2 ternyata. Jadi volumenya 3 kali 2 kali 2 itu adalah 12 satuan volume. Ternyata yang sama itu adalah 12 dengan 12. Berarti yang berbeda adalah A. Karena A di sini memiliki volumenya 8. Dia sendirian 8, berbeda dengan yang lainnya. Pada bagian B, C, D itu memiliki volume 12 satuan volume. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Gambar di samping menunjukkan tumpukan batu dengan ukuran sama. Pada tumpukan batu tersebut terdapat lubang. Berapa banyak tumpukan batu yang memenuhi lubang tersebut? Jadi anggaplah di sini ada lubang, kita hitung dulu lubangnya. Kita hitung volume untuk tumpukan batu yang besar, terus kita kurangi dengan yang lubangnya, seperti itu. Jadi begini, kita tumpukan batu untuk menutupi lubang tersebut. Jadi pertanyaannya bukan yang batu yang sudah ada, bukan, tapi batu yang berapa banyak batu yang harus kita tumpuk di sini supaya dia terlihat utuh, tidak lubang lagi. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita lihat panjangnya itu cuma 2, karena di sini panjangnya 2. Jadi volumenya sama dengan ini, kita sama dengan cari volume. Jadi diketahui
panjang berapa? Panjangnya 2, lebarnya itu yang ke sini. Oke, lebarnya kita hitung 1 2 3. Nah, lebarnya 3. Sedangkan tingginya itu sama dengan ini. 1 2 3. Tingginya juga 3. Jadi, untuk menutupi lubang tersebut maka dibutuhkan batu yang bervolume panjangnya 2 kali lebarnya 3 kali tingginya 3. Jadi panjangnya 2 kali 3 kali 3 itu sama dengan 18 tumpukan batu di sini. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 3, tentukan volume kubus yang luas alasnya 49 cm kuadrat atau cm persegi. Jadi di sini kubus itu kan memiliki panjang, lebar, dan tinggi itu sama. Semua sisi itu memiliki luas yang sama. Jadi di sini luasnya 49, tinggal kita tentukan panjang sisinya. Oke, jadi pertama untuk menentukan volume, pertama kita harus menentukan sisi. Jadi luas persegi. Kenapa luas persegi? Karena untuk sisi dari kubus itu semuanya berbentuk persegi. Jadi luas persegi sama dengan 49 cm kuadrat. Kenapa? Di sini luas alas kan? Nah, alasnya berbentuk persegi. Jadi kita langsung saja cari luas persegi. Oke, luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi sama dengan 49 cm kuadrat. Jadi sisi kuadrat sama dengan 49 cm kuadrat. Jadi untuk mencari S-nya berarti akar dari 49 cm kuadrat. Nah, sehingga di sini akar dari 49 adalah 7 cm. Nah, kita sudah tahu panjang dari rusuknya adalah 7 cm, sehingga volumenya adalah sisi pangkat 3. Nah, jadi 7 dikali dengan 7 dikali dengan 7. Jadi hasilnya adalah 343. Karena 7 kali 7 kali 7 itu hasilnya 343. 343 satuannya cm, karena ini cm, pangkatnya jangan lupa 3. Jadi ini satuan volume selalu pangkatnya 3. 343 cm kubik. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Tentukan volume balok yang berukuran 13 cm, 15 cm kali 17 cm. Nah, ini gampang sekali. Kenapa? Karena kita sudah tahu ukuran dari panjang kali lebar kali tinggi. Kita anggap saja ini panjangnya itu adalah 13, lebarnya itu adalah 15, dan tingginya adalah 17. Nah, berarti volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi di sini panjangnya itu sudah 13, lebarnya itu sudah 15, dan tingginya itu adalah 17. Sehingga di sini 13 kali 15 kali 17 itu adalah 3315. Jangan lupa satuannya cm, karena ini volume berarti pangkatnya 3315 cm kubik. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,4 meter. Tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Ingat, bak mandinya berbentuk kubus, artinya di sini untuk
air yang terisinya itu, berarti kita dapat menghitung dengan mencari volume dari kubus tersebut. Jadi jawab. Jadi di sini volume kubus itu sama dengan volume air yang dapat mengisi bak, bak mandi. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kita langsung saja. Volume kubus itu kan rumusnya kubus itu rumusnya kan adalah sisi pangkat 3. Jadi di sini sisinya panjang rusuknya 1,4. Jadi 1,4 kali 1,4 kali 1,4. Nah, berapa volumenya? Tinggal 1,4 kali 1,4 kali 1,4 itu hasilnya adalah 2,744 meter. Karena di sini satuannya meter, karena kita mencari volume, pangkatnya adalah 3. Karena meternya dikalikan sebanyak 3 kali, maka pangkatnya 3. Jadi 2,744 meter persegi. Nah, karena di sini banyaknya air, berarti kita harus konversikan ke dalam liter. Nah, seperti itu ya. Di sini kita ingat bahwa dalam merubah satuan meter persegi, meter kubik ke liter, ingat 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Nah, berarti kalau 2,744 meter persegi itu kita tinggal rubah atau kali bilangan ini dengan 1000. Kalau kita kali dengan 1000 berarti 2744 liter. Nah, jawabannya adalah banyaknya air yang dibutuhkan adalah 2744 liter. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Sebuah kolam berbentuk balok berukuran panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan dalam 2 meter. Banyak air maksimal yang dapat ditampung adalah, jadi di sini berbentuk balok, ukuran panjang sudah diketahui, lebar sudah diketahui, dan dalamnya sudah diketahui. Jadi di sini banyak air maksimal itu sama dengan volume balok. Jadi di sini volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjang di sini kita sudah diketahui di sini panjangnya 5 meter, lebarnya 3 meter, dan tingginya itu 2 meter. Jadi di sini kita tinggal masukkan angka-angkanya, 5 dikali dengan 3 dikali dengan 2. Berarti di sini 30. Jangan lupa karena di sini satuannya meter, berarti satuannya meter kubik. Nah, jadi jawaban yang betul adalah 30 meter kubik. Jadi kalau kita konversi ke dalam liter, karena ini banyaknya air, kita biasa mililiter atau liter. Jadi berapa liter yang air yang dapat ditampung? Ingat 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Berarti di sini 30 meter kubik itu sama dengan, kita tinggal kali dengan 1000, jadi 30.000 liter. Jadi ini jawaban untuk versi liternya.
Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 7, sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 74 cm dan tinggi 42 cm. Jika volume air yang di dalam akuarium tersebut adalah 31.080 cm kubik, tentukan lebar akuarium. Jadi ingat, jadi di sini akuarium berbentuk balok. Jadi volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini kita sudah ketahui panjangnya itu 74 cm, lebarnya itu 42 cm, dan volumenya itu kita sudah tahu 31.080 cm kubik. Jadi di sini volume baloknya itu adalah 31.080 cm kubik, sedangkan panjangnya itu 74 cm, lebarnya 42 tinggi, maaf, di sini tinggi. Kita hapus tinggi yang diketahui. Lebarnya kita belum tahu L, dan tingginya itu 42 cm. Jadi di sini 31.080 cm pangkat 3 74 dikali dengan 42, itu hasilnya adalah 3108 cm pangkat 2, karena cm kali cm pangkat 2 kali liter. Sekarang kita mau cari liter lagi, lebar, maaf. Lebar sama dengan 31.080 cm pangkat 3 per di sini 3.108 cm pangkat 2. Jadi cm pangkat 3 bagi cm pangkat 2, sisa cm pangkat 1. Sedangkan di sini 31.080 dibagi dengan 3.108 itu sama dengan 10. Nah, 10 cm karena di sini tidak 3 dikurangi 2, pangkatnya cuma 1. Jadi lebar akuarium adalah 10 cm. Oke. Jadi tinggal tulis sendiri, jadi lebar akuarium adalah 10 cm. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 8. Diketahui volume sebuah balok 72 cm pangkat 3 atau kubik. Tentukan luas permukaan minimal yang dapat dimiliki oleh balok tersebut. Oke, jadi untuk menentukan luas permukaan minimum, kita terlebih dahulu menentukan panjang, lebar, dan tinggi yang mungkin untuk balok yang memiliki volume 72 cm kubik. Maka untuk menentukan panjang, lebar, dan tinggi balok, maka kita menentukan faktor dari 72 ini. Jadi faktor dari 72, faktor dari 72 itu yang pertama kita lihat di sini ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi panjangnya itu berapa, lebarnya itu berapa, tingginya itu berapa. Oke, jadi seperti ini ya. Kita buat dia semacam tabel agar dia terlihat sedikit lebih rapi. Oke, kita buat tabel dulu. Kita buat tabel. Oke. Ya, kita sudah buat tabel. Di sini ada 72 itu ada 8 dikali dengan 9 dikali dengan 1
ada 4 dikali dengan 2, ada dikali dengan 9, ada 8 dikali dengan 3 dikali dengan 3, ada 4 dikali dengan 6 dikali dengan 3, ada 6 kali dengan 12 kali dengan 1, ada 2 kali 36 kali 1, ada 3 kali 24 kali 1, ada ini saja. Nah, di sini panjang kali lebar kali tinggi. Jadi untuk menentukan luas permukaan minimal, jadi kita harus tes di mana luas permukaan balok, permukaan yaitu 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, ini adalah rumusnya. Berarti kita coba lagi untuk panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu berapa? Nah, panjang kali lebar itu berapa? Panjang kali tinggi itu berapa? Panjang kali lebar kali tinggi itu berapa? Jadi kita coba cari di sini. Oke, kita buat tabelnya. Oke, di sini panjang kali lebar ini P kali L. P kali L itu 8 kali 9 itu 72. 4 kali dan panjang kali tinggi itu berapa? Panjang kali tinggi itu 8 kali 1 8, dan lebar kali tinggi itu 9 kali 1 9. Jadi di sini kita tinggal tambahkan. Kita buat tabel, perpanjang lagi. Kita tambahkan antara P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Kita tambahkan dia. 72 tambah 8 itu adalah 80 tambah 9 89. Nah, sekarang kita coba 2 ini luas permukaannya 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Nah, 2 kali 89. Jadi 2 kali 8 kali 89 itu adalah 178. Jadi luas permukaannya 178. Kita coba lagi yang lainnya sampai kita dapat luas permukaan yang angka yang paling terkecil di bagian sini. Luas permukaan yang paling terkecil di sebelah sini. Coba kita P kali L yang bagian kedua. P kali L itu 8, P kali T itu 4 kali 9 36, dan L kali T itu 18. Sekarang kita tinggal jumlahkan. 8 ditambah dengan 36 ditambah dengan 18, hasilnya adalah 62. Nah, sekarang 62 2 kali 62 124. Nah, ternyata ada lagi yang lebih kecil daripada 178. Coba kita coba di sini. P kali L 8 kali 3 24. P kali T 8 kali 3 juga 24. L kali T 3 kali 3 itu 9. Jadi 24 tambah 24 tambah 9, maka hasilnya adalah 57. 57 kita kali dengan 2, hasilnya adalah 114. Ternyata ada lagi yang lebih kecil, yaitu 114. Kita coba lagi di sini. 4 kali 4 panjang kali lebar 4 kali 6 yaitu 24, panjang kali tinggi yaitu 4 kali 3 12, dan lebar kali tinggi 6 kali 3 yaitu 18. Sehingga 24 ditambah dengan 12 ditambah dengan 18, hasilnya adalah 54. 2 kali 54 itu adalah luasnya, luas permukaannya, yaitu
108. Ternyata ada lagi yang lebih kecil daripada 114, yaitu 108. Nah, yang berikutnya 6 kali 12 panjangnya 72. Di sini panjang kali lebar 6, lebar kali tinggi itu 12 kali 1. Sehingga 72 ditambah dengan 6 ditambah dengan 12 itu hasilnya adalah 90. 90 berarti 2 kali 90 luasnya adalah 180. Nah, ternyata masih yang ini yang paling minimal. Tinggal 2 lagi. 2 kali 36 72. 72 2 kali 1 panjang kali tinggi itu 2, lebar kali tinggi itu 36. Jadi 72 ditambah dengan 1, 72 tambah dengan 2 ditambah dengan 36 hasilnya adalah 110. Luas permukaannya 2 kali 110 yaitu 220. Ternyata masih lagi yang 108 masih ini sedikit, yang paling sedikit yaitu yang paling minimal. Kita coba yang terakhir. 3 kali 24 itu 72, 3 kali 1 itu 3, 24 kali 1 itu 24. Nah, sekarang 72 ditambah dengan 3, 75 ditambah dengan 24 itu hasilnya 99. Nah, sekarang luas permukaannya itu tinggal kita 2 kali 99 yaitu 198. Ternyata yang paling minimal luas permukaan minimal adalah 108 cm persegi karena kita berbicara tentang luas. Jadi kalau kita rapikan tabelnya maka akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Jadi yang paling minimal adalah 108 cm persegi. Luas permukaan minimal adalah luas permukaan minimal adalah 108. Ingat, kalau kita berbicara tentang luas berarti satuannya pangkat 2. Karena di sini satuannya cm, maka cm pangkat 2 atau kita biasa sebut dengan cm persegi. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Jika keliling alas sebuah akuarium yang berbentuk kubus adalah 36 cm, maka tentukan volume akuarium tersebut. Jadi di sini keliling alas sebuah akuarium yang berbentuk kubus. Ingat, ini kubus berarti panjang rusuk untuk semuanya sama. Jadi di sini alasnya itu alas kubus, alas akuarium itu sama dengan persegi. Nah, kenapa? Karena di sini akuariumnya berbentuk kubus. Berarti di sini keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Nah, di sini kan sudah kita tahu kelilingnya itu adalah 36 cm sama dengan 4 kali S. Maka untuk memperoleh S sama dengan 36 cm, kita bagi dengan 4, maka kita peroleh panjang rusuk atau sisi alas adalah 9 cm. Nah, sekarang kita tinggal tentukan volume akuarium. Jadi volume akuarium sama dengan sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi atau 9 kali 9 kali 9. Maka di sana 9 kali 9 kali 9 hasilnya adalah 729. Jangan lupa satuannya adalah cm karena kita menghitung volume satuannya pangkat 3 atau 729 cm kubik.
Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 5:3:4. Jika volume balok 480 cm pangkat 3, maka tentukan luas permukaan balok tersebut. Jadi begini, kita diketahui, kita tulis dulu diketahui. Jadi perbandingan panjang banding lebar banding tinggi adalah 5:3:4. Jadi panjang sebenarnya itu adalah 5x, lebar sebenarnya adalah 3x, dan tinggi sebenarnya adalah 4x. Dan di mana x-nya ini suatu bilangan yang belum diketahui. Ketika kita kalikan dengan 5 menghasilkan panjang sebenarnya, ketika kita kalikan dengan 3 menghasilkan lebar sebenarnya, dan ketika kita kalikan dengan 4 menghasilkan tinggi sebenarnya. Nah, di sini volume balok dapat kita cari dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi, di mana volumenya kan kita sudah ketahui 480 cm pangkat 3 atau kubik. Panjangnya adalah 5x dikali dengan 3x dikali dengan 4x. Jadi di sini 480 cm kubik sama dengan 5 kali 3 kali 4, itu hasilnya adalah 60 x kali x kali x itu adalah x pangkat 3. Jadi di sini x sama dengan x pangkat 3 sama dengan 480 cm pangkat 3 dibagi dengan 60. Nah, 480 dibagi dengan 60 hasilnya adalah 8. Berarti x pangkat 3 sama dengan 8 cm pangkat 3. Berarti kita sudah ketahui x pangkat 3 sama dengan 8 cm pangkat 3. Maka x sama dengan akar pangkat 3 dari 8 cm pangkat 3. Maka akar pangkat 3 dari 8 itu 2. Akar pangkat 3 dari cm pangkat 3 itu sisa cm saja. Jadi x sama dengan 2 cm. Jadi di sini kita sudah ketahui, jadi panjang sama dengan 5x kali 2 sama dengan 10, lebar sama dengan 3x atau x kita ganti dengan 2 sama dengan 6, dan tinggi sama dengan 4 dikali dengan 2 sama dengan 8. Maka untuk memperoleh luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi itu sama dengan 2 kali panjang kali lebar itu 60 ditambah dengan panjang kali tinggi itu 80 ditambah dengan lebar kali tinggi 48. Nah, sekarang 2 dikali 60 tambah 80 140 ditambah dengan 48, hasilnya adalah 188. Maka di sini 2 dikali dengan 188 adalah 376. Maka luas permukaan balok tersebut adalah 376, satuannya adalah cm. Karena kita berbicara luas, maka pangkatnya adalah 2 atau 376 cm persegi. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah panjang banding lebar banding tinggi adalah 5:2:1.
jika permukaan balok 306 cm persegi, maka tentukan besar volume balok tersebut. Jadi ini hampir sama dengan nomor 10 atau nomor sebelumnya. Jadi panjang diketahui perbandingan panjang banding lebar banding tinggi sama dengan 5:2:1. Dengan demikian, panjang sebenarnya adalah 5x, lebar sebenarnya adalah 2x, dan tinggi sebenarnya adalah x. Maka luas permukaan balok itu kita bisa cari dengan rumus 2 kali panjang kali lebar ditambah dengan panjang kali tinggi ditambah dengan lebar kali tinggi. Jadi di sini 2 kali panjang kali lebar yaitu 5 kali 2 10, x kali x itu x kuadrat ditambah dengan panjang kali tinggi 5x kali x itu 5x kuadrat ditambah dengan lebar kali tinggi 2x kali x itu 2x kuadrat. Oke. Jadi di sini sama dengan 2 luas permukaan balok itu kan kita sudah tahu 306 cm persegi. Di sini 306 cm persegi. Maka 2 10 tambah 5 15 tambah 2 17. Jadi 17 x kuadrat. Jadi 306 cm persegi sama dengan 2 kali 17 itu 34 x kuadrat. Maka x kuadrat sama dengan 306 cm kuadrat per x kuadrat. Bagi dengan 34. Saya hapus dan saya tulis ulang aja. 34. Nah, sekarang x kuadrat sama dengan, nah, di sini 306 kita bagi dengan 34 itu hasilnya adalah 9. Maka x sama dengan akar dari 9. Maka kita peroleh x sama dengan 3. X sama dengan 3. Maka kita bisa tentukan panjang sebenarnya adalah 5x atau 5 kali 3 sama dengan 15. Lebar sebenarnya adalah 2 kali 3 atau sama dengan 6. Tinggi sebenarnya adalah x atau 3. Maka kita dapat menentukan volume balok. Jadi volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjangnya itu 15 kali dengan 6 kali dengan 3. Jadi 15 dikali dengan 6 dikali dengan 3 itu hasilnya adalah 270. Ingat satuannya adalah cm, pangkat dari volume itu adalah 3. Jadi 270 cm kubik. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 12. Diketahui volume balok 100 cm kubik. Bagaimana cara menemukan ukuran balok tersebut? Berapa banyak kemungkinan ukuran-ukuran yang kalian temukan? Jadi di sini kita ketahui volume balok itu 100 cm kubik. Nah, di sini di mana ukuran balok terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Nah, volume balok itu didapatkan dari ketiga ukuran tersebut, di mana volume balok. Oh ya, kita bagi dulu layar ini menjadi beberapa bagian agar volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sehingga kita cari angka-angka
yang dimana panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, sehingga ketika dikalikan itu hasilnya adalah 100 cm kubik. Jadi di sini maksudnya panjang kali lebar kali tinggi itu hasilnya harus 100 cm kubik. Nah, maka untuk menemukan ukuran balok tersebut kita perlu mencari 3 kombinasi angka. Angka-angka ini adalah angka yang ada P, L, dan T. Nah, 3 angka itu ya, sehingga kalau kita kalikan akan menghasilkan 100 cm kubik. Oke. Nah, di sini kita perlu mencari faktor dari 100 dulu. Kita anggap faktor dari 100. Faktor dari 100. Nah, di sini kita anggap A dengan B. A kali B sama dengan 100. Nah, sekarang berapa kali berapa yang menghasilkan 100? Ini cara-caranya. Yang pertama, 1 dikali dengan 100, 2 dikali dengan 50, 3 dikali dengan 3 tidak ada tapi bilangan ini desimal, tapi kita perlu di sini yang bilangan bulat ya, biar mudah. 4 kita langsung 4 kali 25, 5 dikali dengan 20 itu masih 100, 6 tidak bilangan desimal, 7, 8, 9 bilangan desimal, 10 dikali dengan 10. Perhatikan. Nah, langkah selanjutnya A ini, yang selanjutnya A itu kita sama dengan P. Berarti bagian ini, yang ini anggaplah angka-angka P panjang. Berarti sekarang berikutnya kita bisa tentukan faktor dari B lagi. Faktor dari B. Faktor dari B. Sehingga misalnya di sini faktor dari B, ini yang B, saya lingkari. Ini yang B. Nah, pertama dari 100. 100 itu faktornya adalah 1 kali 100, 2 kali 100, 2 kali 50, 4 kali 25, 5 kali 20, 10 kali 10. Nah, bagian ini dengan ini yang kita temukan sebagai, kan di sini sudah ada P, tinggal L dengan T. Nah, inilah yang kita bagian di sini kita sebut dengan L, dan bagian yang di sini kita sebut dengan T. Jadi kita sudah bisa tentukan P, L, dan T. Nah, maksudnya apa? Kita lihat di sini saya sediakan tabel, panjangnya itu adalah A. Di sini A-nya dia kita baru ambil 1. Dan faktornya 100 yang di sini. Sehingga A-nya 1, P-nya 1, L-nya 1, 100. Terus yang di sini L dengan T, 2, 50, 4, 25, 5, 20, dan 10, 10. Dimana di sini P-nya 1. Karena kita baru ambil A-nya 1, ini faktor dari B. Sekarang kita cari faktor dari B, yaitu 50, dimana P-nya 2. P-nya 2, faktor dari 50. Faktor dari 50. Faktor dari 50 itu ada 1 kali 50, 2 kali 25, 3 tidak bisa, 4 tidak bisa, 5 kali 10. Nah, ini yang bilangan bulat. Sehingga di sini ada duanya, panjangnya 2, tapi L dengan T-nya ada kombinasi ini lagi. Sehingga di sini 2, 1, 50, 2, 25, 5, 10. Jadi di sini kita pasang 2, 2. Nah, sekarang kita coba yang 4. Yang 4 sekarang. Jadi faktor dari 25 lagi. Faktor dari 25. Faktor dari 25
itu adalah 1 kali 25 dan 5 kali 5. Berarti di sini 1 kali 25 dan di sini 5 kali 5. Tapi di sini ada 4, tulis 4. Nah, yang berikutnya kita lihat ada 5 dengan 20. Panjangnya 5, panjangnya tetap 5. Kita cari faktor dari 20. Faktor dari 20. Faktor dari 20 itu ada 1 kali 20, 2 kali 10, 3 tidak bisa, 4 dikali 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas yang ini. Jadi di sini 1 kali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Nah, di sini tulis 555. 555. Dan 10 pun begitu. Nah, kita lihat di sini, coba kita cari yang 10, faktor dari 10. Berarti di sini kita A-nya itu sudah 10, P-nya itu sudah 10. Faktor dari 10 itu 1 kali 10, 2 kali 5. Berarti di sini 1 10 2 5, sedangkan di sini 10. Kita lihat yang sama. 10 25 apakah ada sebelumnya? Ternyata sudah ada di sini. Sudah ada yang di sini, ini sama. Cukup mewakili 1 karena pastinya ukurannya sama. Ukurannya sama. Terus kita lihat 10 1 10. Ini dan ini. Itu sama. Terus 5 4 5 juga sama. Nah, seperti ini. Dan yang mana lagi yang bisa kita temukan sama? 25 1. Yang ini sama. Yang ini 5 2 10, ini juga sama. 5 2 10 yang ini. Oke. 4 1 25 sama. Oke. Jadi 2 2 25. Kita lihat 2 2 25. Oke, tidak sama. Nah, ukuran-ukuran ini merupakan bilangan bulat. Nah, bagaimana kalau dia termasuk bilangan desimal? Maka kita dapat carikan juga faktornya dengan catatan bukan faktor bilangan bulat, tapi faktor bilangan desimal, dan itu banyak lagi, tak terhingga banyaknya. Kalau kita cari, maka akan dapat dengan tabel seperti ini. Nah, seperti ini. Ukuran-ukuran yang kita temukan bisa seperti ini kalau kita ambil bilangan desimal. Nah, kalau kita ambil bilangan bulat mungkin hanya sedikit saja. Seperti itu. Tapi kalau kita ambil bilangan desimal masuk, maka akan banyak seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 6 cm. Jika panjang balok diperpanjang 6/5 kali dan tinggi balok diperkecil 5/6 kali, maka tentukan besar perubahan balok itu. Jadi di sini kita lihat ukuran mula-mula diketahui. Ukuran mula-mula panjangnya itu adalah 10, lebarnya adalah 4, dan tingginya adalah 6. Sekarang panjang balok diperpanjang 6/5 kali. Jadi di sini perubahan panjang sama dengan 10 dikali dengan 6/5. Jadi perubahannya 10 kali 6, 60. 60 bagi 5 itu adalah 12. Jadi panjang yang baru adalah 12. Nah, sedangkan lebarnya itu tidak mengalami perubahan. Lebarnya tetap. Lebar sama dengan 4. Dan di sini tingginya mengalami
diperkecil 5 per 6 kali. Jadi perubahan tinggi sama dengan 6 dikali dengan 5 per 6. 6 kali 5 30. 30 bagi 6 itu 5. Jadi yang bentuk yang baru adalah 12 4 dengan 5. Sedangkan yang awal, volume awal, karena di sini perubahan volume, jadi ada volume awal dengan volume akhir. Volume awal itu sama dengan volume balok awal. Volume balok. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjangnya 10 kali lebarnya 4 kali tingginya 6. Jadi 10 kali 4 40 kali 6 240. 240 cm kubik. Sedangkan volume balok baru sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan panjangnya itu 12, lebarnya itu 4, dan tingginya itu 5. Jadi 12 kali 4 itu 48. 48 kali 5 itu 240 cm persegi. Nah, sehingga persegi, kubik, maaf ya, kubik. Jadi di sini perubahan volume itu tidak ada. Besar perubahan volume tidak ada atau sebesar 0. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 6 cm. Apabila panjang dan tinggi balok diperbesar 1/2 kali, maka tentukan perbandingan volume balok sebelum dan sesudah diperbesar. Jadi sama, kita ketahui panjang yang sebelum atau panjang awal itu 12, lebar 8, dan tinggi itu 4. Nah, panjang dan tinggi balok itu diperbesar 1/2 kali. Jadi ini perubahan panjang sama dengan 12 kali. Nah, ini perubahan panjang sama dengan 12 kali 3/2. Ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 1/2 itu menjadi 3/2. Ini sama dengan 12 kali 3 itu 36 bagi 2 itu 18. Dan lebar tidak mengalami perubahan. Lebar tidak mengalami perubahan, yaitu tetap 8 cm. Dan tinggi, perubahan tinggi itu sama dengan 4 dikali dengan 3/2 atau sama dengan 6. Nah, sehingga di sini volume awal ini perbandingannya dibanding dengan volume akhir adalah di sini 12. Volume awal adalah 12 kali 8 dikali 4 banding dengan volume akhir 18 bagi 8 bagi 6. Sehingga di sini kita bisa 8 bagi 8 itu 1. Kita lihat 12 kali 4 per 18 kali 6. 18 kali 6. Nah, ini
kita bisa bagi dengan 6, sisa 2 di sini. 2 dan 2 kali 4 itu 8 per 18. Kita perkecil, sama-sama kita bagi 2. Nah, kalau kita bagi 2 itu artinya 4 per 9. Nah, berarti perbandingannya adalah 4 per 9. Jadi perbandingannya adalah 4:9. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Sebuah tangki penampungan minyak tanah berbentuk prisma yang alasnya berupa belah ketupat yang panjang diagonalnya 4 meter dan 3 meter. Tinggi tangki 2,5 meter. Pada dasar tangki terdapat keran yang dapat mengalirkan minyak tanah rata-rata 75 liter setiap menit. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan minyak tanah dari tangki itu sampai habis? Jadi untuk menjawab ini kita perlu tahu, jadi tangkinya berbentuk prisma yang alasnya berupa belah ketupat yang tingginya itu 2,5 meter. Jadi untuk menghitung volume dengan tangki full, jadi volume kita tahu bahwa volume itu luas alas dikali dengan tinggi. Jadi luas alas untuk belah ketupat itu sama dengan diagonal pertama dikali dengan diagonal kedua dibagi dengan 2. Baru kita kalikan dengan T. Jadi di sini diagonalnya 4 dengan 3. Jadi di sini 4 dikali dengan 3 per 2 dikali dengan tingginya 2,5. Nah, di sini 4 kali 3 itu 12 dibagi dengan 2 itu 6. 6 kali 2,5 itu hasilnya adalah 15. Jangan lupa satuannya adalah meter. Meter karena di sini volume pangkatnya 3. Ingat bahwa 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. 1000 liter atau 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Jadi di sini karena 15, jadi 15 meter kubik itu sama dengan 15.000 liter. Nah, di sini kita tinggal cari waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan minyak dari tangki itu sampai habis. Jadi waktu yang diperlukan itu sama dengan 15.000 per 75, di mana 15.000 bagi 75 ini hasilnya adalah 200. Jadi 200 menit atau 3 jam 20 menit. Jadi waktu yang diperlukan adalah 3 jam 20 menit atau 200 menit. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran 50, 40, 60 cm atau 50 cm kali 40 cm kali 60 cm. Bak mandi itu akan diisi air dari keran dengan debit 2/3 liter per menit. Tentukan lama waktu untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Nah, di sini yang dihitung liter per menit. Supaya mudah, kita bawa dia ke satuan meter dari sentimeter ke. Jadi anggaplah panjangnya sama dengan 50 cm, berarti lebarnya sama dengan 40 cm, tingginya
sama dengan 60 cm. Kita ubah menjadi meter atau 0,5 meter. Di sini 0,4 meter dan di sini 0,6 meter. Oke. Jadi kita hitung volumenya. Volume karena ini berbentuk balok. Jadi volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini panjang kali lebar kali tinggi itu 0,5 kali 0,4 kali 0,6. Jadi 0,5 dikali dengan 0,4 dikali dengan 0,6, hasilnya adalah 0,12 meter kubik. Nah, jadi di sini kita tinggal lihat bak mandi itu diisi dengan debit 2,3 liter per menit. Sedangkan di sini ingat bahwa 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Berarti 0,12 meter kubik itu sama dengan 120 liter. Jadi di sini waktu adalah 120 bagi 2/3 atau 120 kita ubah ke pecahan biasa 8/3 atau di sini kita ubah 120 kali 3/8. 120 kali 3/8. Jadi 120 kali 3 itu adalah 360. Kita bagi dengan 8. Nah, setelah itu kita peroleh hasilnya adalah 45. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi hingga penuh adalah 45 menit. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. 4 kubus identik dengan panjang rusuk 1 cm disusun menjadi suatu bangun ruang dengan cara menempelkan sisi-sisinya. Temukan banyak bangun ruang berbeda yang terbentuk. Jadi di sini 4 kubus kecil-kecil yang identik di mana panjang rusuknya 1 meter kita tempel-tempel menjadi. Jadi yang pertama misalnya ini kubus, kita tempel lagi, kita susun dan kita tempel. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, kalau kita posisikan dia memanjang, kita tempel. Oke, lagi kita tempel, dan kita tempel kubus yang keempat. Anggaplah dia identik. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, kita ambil satu yang ini, kita tempelkan di atas sehingga seperti ini. Oke, kita ambil lagi. Oke, sehingga dia bentuk seperti L. Oke, ya, ada 4 kubus. Ini bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat, yang ini kita pindahkan ke atas sehingga seperti ini. Oke, kita tempel lagi di sebelahnya kubus 1 dan kita tempel di bawah di sini. Oke, ini bentuk yang keempat. Kotak-kotak ini mewakili kubus. Bentuk yang kelima misalnya seperti ini. Ada kubus pertama, kubus kedua, dan kubus ketiga
kita sejajarkan dan kubus keempat kita tumpuk ke atas. Oke, seperti ini jadinya. Nah, terus ini bentuk ke-5. Terus bentuk yang ke-6. Bentuk yang ke-6 itu seperti seperti ini. Bentuk yang ke-6. Ada 3 kubus. 3 kubus. Ini kita lihat dari atas ya. Kita lihat dari atas, kita tempel, dan salah satu kubusnya kita tempel di tengah sini. Ini kita tumpukan lagi dia di atas. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat dari atas, kita di bagian sini tengahnya ini ada double 2. Terus bagian ke-7. Bagian ke-7 itu sama. Oke, ini ada 2 kubus. Ada 3 kubus, tapi kita tempelkannya di sini. Nah, kita tempel dia di sini. Nah, bentuk ke-8, ada tidak bentuk yang ke-8? Kira-kira kalau kita tempel dia di sebelah sini, kira-kira bentuknya sama tidak? Ini ada 2 kubus, terus ini kubus ke-3. Nah, kalau seandainya kubus ke-4 kita tempel di sini, ini kira-kira sama dengan ini atau tidak ya? Sama atau tidak? Ternyata tidak sama ya. Kalau kita ambil terus kita susun, ini tidak sama, berarti ada 8 bentuk. Ada 8 bentuk. Jadi banyaknya ada 8 banyak bangun ruang. Banyak bangun ruang yang terbentuk. Oke, kita lanjut untuk nomor 8. Perhatikan susunan kubus berikut ini. Ada gambar K1, ada gambar K2, ada gambar K3. Banyak susunan kubus pada K1, K2, dan K3 dan seterusnya semakin bertambah dengan pola susunan seperti pada gambar di atas. A. Berapa banyak susunan kubus pada pola berikutnya atau K4? B. Berapa banyak susunan kubus pada K10? Kalau kita ingat-ingat kembali bahwa ini merupakan kaitannya dengan materi pola bilangan. Jadi kita lihat K1, K2, K3, K4. Jadi di sini ada K1 tuh ada tumpukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di tengah ada 2 tumpukan. Ada 6. Jadi 1 tambah 5. Nah, kenapa 1 tambah 5? Satunya itu paling atas, 5-nya itu yang dasarnya. Terus yang berikutnya yang K2 itu 1 paling atas ditambah dengan 5 ditambah dengan 5 di sini ditambah dengan 4, 9 ternyata. 9. Oke, dapat 9 dari mana? Dari yang sudah 5 ini kita tambah 1 di samping-samping, jadi ada 4 yang ditambahkan 9. Terus yang ini sama juga, 1 tambah 5 tambah 9 tambah 9 tambah 4 lagi itu 13. Berarti banyaknya adalah di sini ada 6, di sini ada 15, di sini ada 15 tambah 13 ada 28. Kalau di sini berarti 1 tambah 5 tambah 9 tambah 13 tambah 4 lagi tambah 17. Berarti 28 ditambah 17 lagi. Berarti 28 ditambah 17 itu ada 45. Nah, perhatikan. Nah, ini polanya seperti apa sih? Jadi kita lihat 6, 15, 28, 45. Ini baru K4. Kita lihat bedanya itu berapa.
bedanya itu ada 9, ini bedanya ada 13, ini bedanya ada 17, ini bedanya ternyata 4. Pasti di sini ada 4. Nah, di sini ada 21. Nah, 45 tambah 21 66. Itu baru K5. Kita cari sampai K10. Namun bagaimana caranya? Ada caranya dengan cara kita lihat di sini pola bersusun, atau yang biasa kita sebut dengan pola bertingkat. Nah, di sini pola bertingkatnya itu kita tentukan, anggaplah ini ada U1 atau K1, U1, U2 atau K1, K2, K3, K4, K5 sampai dengan K10. K5. Nah, di sini untuk menentukan KN sama dengan di sini anggaplah ini A, ini B, A, B, dan di sini C. Maka rumusnya A tambah N-1 kali B tambah N-1 kali N-2 per 2 dikali dengan C. Nah, sehingga di sini untuk K10 kita bisa peroleh 6, karena A-nya 6 ditambah dengan N-nya 10, jadi 10 kurang 1, B-nya itu 9, ditambah dengan N-nya itu 10 kurang 1 kali 10 kurang 2 per 2 kali C. C-nya itu adalah 4. Jadi 4 bagi 2 di sini itu sudah 2. Nah, K10 sama dengan 6 ditambah dengan 9 kali 9 tambah dengan 9 kali 8 dikali dengan 2. Maka K10 kita peroleh 6 ditambah dengan 81 ditambah dengan 144. Hasilnya adalah 231. Jadi banyak kubus bersusun, banyak susunan kubus pada K10 adalah 231. Sedangkan pada K keempat bisa dicari dengan rumus ini atau bisa dicari dengan cara ini. Kita coba kembali ke jawaban nomor 4 yang nomor A yang kita dapat 45. Kita masukkan, gunakan rumus ini, apakah dia tepat 45 atau tidak. Jadi di sini K4 sama dengan kita masukkan 6 ditambah dengan 4 kurang 1 kali 9 ditambah dengan 4 kurang 1 kali 4 kurang 2 per 2 dikali dengan 4. Nah, di sini 4 kurang 2 dibagi dengan 2 itu 1. Nah, sehingga K4 sama dengan 6 ditambah dengan 4 kurang 1, 3 kali 9 27 ditambah dengan 4 kurang 1 itu 3 kali 4. 4 kali 4 yang ini. Jadi K4 sama dengan 6 tambah 27 tambah dengan 12. Jadi 6 tambah 27 itu 33 tambah 12 itu 45. Jadi sama saja. Ini jawaban bagian A dan ini jawaban bagian B. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik belajar di rumah, dan jangan lupa untuk tetap belajar dan selalu belajar dengan konten saya, yaitu Gubuk Belajar Sumba. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, serta komen jika ada yang perlu ditanyakan mengenai soal-soal yang mungkin masih dalam kesulitan untuk menyelesaikannya. Silahkan ditanyakan dalam kolom komentar, atau bisa juga hubungi melalui email. Email saya ada di dalam deskripsi untuk channel. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.